Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa putus asa, terbebani hutang yang melilit, rezeki yang terasa serat, atau hati yang dipenuhi kecemasan akan masa depan? Anda sudah mencoba berbagai amalan, berbagai doa, bangun di sepertiga malam, berpuasa sunnah, bersedekah tanpa henti. Namun seolah-olah semua ikhtiar itu belum juga membuahkan hasil yang nyata, hajat Anda tak kunjung terkabul. Bahkan mungkin masalah terasa semakin bertumpuk dan semakin berat. Ini adalah pengalaman yang sangat manusiawi, sebuah perasaan yang pernah menghampiri banyak dari kita, dan saya ada di sini, hari ini, untuk membagikan sebuah rahasia, sebuah kunci yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Sebuah jalan pintas menuju kelegaan dan terkabulnya hajat dalam waktu yang sangat singkat, bahkan mungkin dalam semalam, insya Allah. Apa rahasianya? Saya tahu mungkin Anda bertanya-tanya, apakah mungkin ada doa atau amalan yang sebegitu powerfulnya hingga bisa merubah segalanya dalam sekejap mata? Mungkinkah semua teori tentang ikhtiar panjang dan kesabaran tanpa batas itu kini ada jalan pintasnya? Sebelum Anda mengambil kesimpulan, izinkan saya untuk memohon kesabaran Anda sejenak. Apa yang akan saya bagikan bukanlah sekadar amalan biasa, bukan pula sekadar wirid yang bisa Anda temukan di setiap buku, melainkan sebuah pemahaman mendalam. Sebuah frekuensi spiritual yang jika Anda selaraskan dengannya, akan membuka gerbang-gerbang rezeki, kemudahan, dan terkabulnya doa dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir nanti akan menghubungkan semua ini dalam sebuah kesatuan yang utuh, dan akan membuat Anda benar-benar memahami mengapa judul kita hari ini, Stop Semua Amalan Lain. Cukup satu doa singkat ini, semua hajat terkabul dalam semalam, bukanlah sekadar janji kosong, melainkan sebuah kebenaran spiritual yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan kita dalam beramal. Saudaraku seiman, mari kita jujur pada diri sendiri. Dalam perjalanan spiritual kita, seringkali kita terjebak dalam siklus melakukan lebih banyak. Merasa kurang yakin, kita menambah jumlah sholat sunnah. Merasa rezeki serat, kita perbanyak sedekah hingga terkadang di luar batas kemampuan kita. Merasa dosa menumpuk, kita panjatkan istighfar ribuan kali tanpa benar-benar meresapi maknanya. Kita mengumpulkan daftar amalan seperti seorang pelajar yang mengumpulkan lembaran-lembaran PR, berharap semakin banyak yang dikerjakan, semakin tinggi nilainya. Namun, di tengah semua ikhtiar lahiriah ini, seringkali kita lupakan inti dari doa dan ibadah, yaitu kualitas hati, keyakinan, dan penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkali membebankan diri dengan daftar panjang amalan, hingga akhirnya kita merasa lelah, merasa kurang, dan bahkan kadang-kadang merasa putus asa karena hajat tak kunjung terkabul, seolah-olah usaha kita sia-sia. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang kelihatannya tidak melakukan amalan yang luar biasa di mata kita? Syalatnya biasa saja, sedekahnya tidak bombastis, tapi hidupnya selalu dimudahkan, rezekinya mengalir deras, hutangnya lunas tanpa disangka-sangka, dan semua keinginannya seolah datang begitu saja? Atau mungkin sebaliknya, Anda melihat orang yang sangat rajin beribadah, sholat malamnya tak pernah putus, puasanya rajin, namun masalah silih berganti menghampiri, hutang tak lunas-lunas, dan pintu rezeki seolah tertutup rapat? Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bukti bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kuantitas amalan. Ada sebuah kekuatan yang terletak pada kualitas koneksi kita dengan Sang Pencipta. Sebuah frekuensi yang harus kita selaraskan. Jika frekuensi ini tepat, maka satu ketukan kecil pun bisa membuka pintu yang terkunci rapat. Jika frekuensi ini melenceng, 1000 ketukan keras pun hanya akan menghasilkan suara hampa. Saya akan ceritakan sebuah kisah nyata. Kisah seorang ibu bernama Fatimah, bukan nama sebenarnya, yang tinggal di sebuah kota kecil. Fatimah adalah tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal dunia. Ia memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Beban hutang peninggalan suaminya sangat besar, ditambah lagi ia harus menanggung biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari. Ia sudah mencoba segala cara. Berjualan kue, menjahit, bahkan sesekali menjadi buruh cuci. Setiap malam, ia sholat tahajud, memohon kepada Allah agar hutangnya lunas dan rezekinya dilapangkan. Ia sering membaca surat Al-Waqiah, zikir Asmaul Husna,
melakukan sholat duha, semua amalan yang diajarkan para ustadz dan ia yakini sebagai pembuka pintu rezeki. Namun, hutang bukannya lunas, malah semakin menumpuk karena bunga berbunga. Anak sulungnya jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Fatimah benar-benar di titik terendah. Ia merasa imannya goyah, ia merasa Allah tidak mendengar doanya. Ya Allah, mengapa semua ini terjadi padaku? Amalan apa lagi yang harus aku lakukan? Bisiknya dalam keputusasaan. Suatu malam, setelah sholat Isya, Fatimah merasa sangat lelah, fisik dan batinnya remuk redam. Ia hanya bisa bersandar di dinding, air matanya tak terbendung. Ia tidak sanggup lagi melakukan wirid panjang, atau membaca surat-surat Al-Quran. Yang terlintas di benaknya hanyalah satu kalimat, sebuah kalimat yang ia ucapkan dengan penuh kehampaan, namun juga dengan kepasrahan yang total. Ia hanya berucap, "Ya Allah, aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Hanya Engkaulah yang maha mengatur. Cukuplah Engkau bagiku." Kalimat itu keluar bukan dari hafalan, bukan dari tuntutan amalan, tapi dari inti hatinya yang paling dalam, dari sebuah keputusasaan yang melahirkan keikhlasan murni. Ia tidak berharap apa-apa lagi, tidak mengharapkan hutang lunas dalam semalam, tidak mengharapkan rezeki melimpah esok hari. Ia hanya menyerah sepenuhnya. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang tetangga yang selama ini tidak pernah banyak bicara dengannya, tiba-tiba datang ke rumah. Tetangga itu bercerita bahwa ia baru saja menjual tanah warisan dan teringat bahwa suaminya pernah berhutang sejumlah besar uang kepada suami Fatimah yang telah meninggal. Namun hutang itu belum sempat dilunasi. Dengan wajah memerah karena malu, tetangga itu menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Fatimah, dan jumlahnya, sungguh di luar dugaan, persis dengan total hutang yang melilit Fatimah, bahkan ada lebihnya untuk biaya pengobatan anaknya. Fatimah terhenyak. Air matanya kembali menetes, kali ini bukan karena duka, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. Ia teringat kalimat yang ia ucapkan semalam, kalimat yang keluar dari keikhlasan dan kepasrahan total, bukan dari deretan amalan yang ia paksakan. Ia menyadari, kekuatan bukanlah pada jumlah bacaan, melainkan pada kualitas koneksi dan penyerahan diri. Ia mulai memahami, mengapa terkadang kita merasa seperti berlari di tempat, padahal Allah hanya ingin kita melepaskan semua beban, dan berserah sepenuhnya kepadanya. Mungkin Anda pernah merasakan hal yang serupa dengan Fatimah. Perasaan terjebak dalam masalah tanpa jalan keluar, merasa iman tergerus oleh ujian hidup, atau mungkin merasa bahwa usaha Anda tidak pernah cukup. Kita seringkali berpikir bahwa semakin banyak kita beramal, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini adalah pola pikir yang wajar, sebuah pemahaman yang terbentuk dari pengalaman hidup kita di dunia ini, di mana semakin keras kita bekerja, semakin besar hasil yang kita dapatkan. Namun, dalam ranah spiritual, hukumnya sedikit berbeda. Allah tidak melihat seberapa banyak Anda berdiri di sepertiga malam, atau seberapa banyak Anda mengulang zikir. Allah melihat hati Anda, kejujuran Anda dalam memohon, dan keyakinan Anda yang tak tergoyahkan. Allah melihat seberapa besar Anda percaya bahwa Dialah satu-satunya penolong, satu-satunya tempat bersandar. Tapi tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar kisah Fatimah. Ada sebuah konsep mendasar yang perlu kita pahami, sebuah rahasia di balik doa-doa yang mustajab, yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita. Konsep ini adalah tentang frekuensi resonansi spiritual. Bayangkan sebuah radio. Untuk menangkap siaran, Anda harus menyetel frekuensinya dengan tepat. Sedikit saja melenceng, Anda hanya akan mendengar suara desis, suara yang tidak jelas. Begitu pula dengan doa dan harapan kita kepada Allah. Jika hati kita bergetar pada frekuensi yang tepat, frekuensi yang selaras dengan kehendak dan kekuasaan Allah, maka doa kita akan menembus langit dengan kecepatan cahaya, tanpa hambatan, tanpa tertunda. Dan frekuensi ini bukan tentang daftar panjang amalan, melainkan tentang kualitas penghambaan diri. Jadi, apa sebenarnya doa singkat yang dimaksud? Apa rahasianya sehingga stop semua amalan lain? Cukup satu doa singkat ini, semua hajat terkabul dalam semalam bisa menjadi kenyataan?
Sebelum saya mengungkapkan doa spesifiknya, dan bagaimana kita mengoptimalkan aplikasinya, mari kita pahami dulu konsekuensi dari pendekatan yang salah. Jika kita terus-menerus mengejar amalan demi amalan dengan niat dasar untuk mendapatkan sesuatu, kita akan terjebak dalam mentalitas berdagang dengan Tuhan. Kita akan merasa kecewa, putus asa, bahkan mungkin menyalahkan takdir ketika apa yang kita minta tidak kunjung datang. Kita akan merasa diri ini kurang beramal, kurang baik, sehingga hajat kita tidak dikabulkan. Ini justru akan menjauhkan kita dari rahmat Allah, karena hati kita dipenuhi oleh keraguan dan ketidakpuasan, bukan oleh keyakinan dan syukur. Konsekuensi lain dari mentalitas ini adalah hilangnya fokus dan energi. Kita mencoba terlalu banyak hal sekaligus, tanpa mendalami satu pun. Seperti seorang pelari yang mencoba ikut banyak lomba sekaligus, ia tidak akan pernah bisa fokus dan memenangkan satu pun. Padahal, Allah itu Maha Kaya, pintu rezekinya tidak hanya satu. Jalan keluar dari masalah tidak hanya satu. Dan seringkali, jalan keluar itu datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Seperti kisah Ibu Fatimah yang hutangnya lunas dari tetangga yang tiba-tiba melunasi hutang almarhum suaminya. Ini semua adalah bukti kekuasaan Allah yang melampaui logika manusia. Dan kunci untuk membuka kekuasaan ini adalah sebuah doa singkat yang akan saya bagikan, yang merupakan inti dari penyerahan diri total. Saudaraku, tiba saatnya kita mengungkap A Grande Revelation, atau rahasia besar yang selama ini kita cari. Doa singkat ini bukanlah sebuah mantra baru, melainkan inti dari tawakal dan penyerahan diri yang sempurna kepada Allah. Ia adalah kunci untuk menyelaraskan frekuensi hati kita dengan kehendak ilahi, sehingga semua hajat kita, baik itu pelunasan hutang, kelancaran rezeki, kesembuhan penyakit, kemudahan urusan, bahkan ketenangan hati, bisa terkabul dalam waktu yang sangat singkat, bahkan mungkin dalam semalam, insya Allah. Doa itu, atau lebih tepatnya ungkapan kepasrahan, adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Ini bukanlah sekadar zikir, melainkan sebuah proklamasi keyakinan, sebuah penyerahan total, sebuah deklarasi bahwa cukuplah Allah bagiku sebagai penolong, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong, dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Ketika Anda mengucapkannya, Anda tidak sedang meminta, melainkan sedang menyatakan iman Anda yang utuh. Anda sedang memproklamirkan bahwa tidak ada kekuatan lain selain Allah yang bisa menolong Anda. Anda melepaskan semua beban, semua rencana, semua kekhawatiran, dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Yang Maha Mengatur. Bagaimana cara agar doa saya terkabul dengan hasbunallah wa ni'mal wakil ini? Kuncinya bukan pada kuantitasnya semata, meskipun mengulanginya dengan jumlah tertentu, misalnya 100x, 313x, atau 450x setelah sholat fardu atau di waktu mustajab, itu baik sebagai bentuk kontinuitas. Namun, inti kekuatannya terletak pada 1. Keyakinan penuh, yakin bayal kalbi ketika Anda mengucapkannya, benar-benar rasakan dalam hati Anda bahwa Allah itu cukup. Bahwa dialah satu-satunya tempat kembali, satu-satunya pemberi solusi. Lepaskan semua keraguan, semua kecemasan. Ini adalah inti dari mengapa stop semua amalan lain. Cukup satu doa singkat ini, semua hajat terkabul dalam semalam bisa terjadi. Bukan berarti berhenti sholat atau ibadah lainnya, tapi berhenti bergantung pada jumlah amalan sebagai alat tawar-menawar. 2. Kepasrahan total. Tawakal hakiki setelah Anda mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, lepaskan semua hasil. Jangan lagi memikirkan kapan ini akan terkabul, atau bagaimana caranya. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Biarkan Allah bekerja dengan caranya yang tak terduga. Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk Anda, dan kapan waktu yang paling tepat untuk mengabulkan hajat Anda. Seperti Fatimah yang pasrah total, dan Allah memberikan jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka. 3. Kesadaran makna, tadabbur pahami betul arti dari setiap kata. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, menyiratkan bahwa Anda tidak butuh yang lain. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pelindung, menyatakan bahwa Anda tidak butuh perlindungan dari siapapun. Nikmal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong,
menegaskan bahwa tidak ada yang bisa memberi pertolongan sebaik Allah. Ini adalah inti dari pemahaman yang mendalam. Ini adalah doa yang diucapkan oleh para nabi, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai keadaan genting, seperti saat Perang Uhud ketika umat Islam mendapat ancaman. Mereka tidak lagi memikirkan strategi, kekuatan, atau jumlah pasukan. Mereka hanya berserah total kepada Allah. 4. Keikhlasan. Ikhlas lillahi ta'ala ucapkan karena Anda memang tulus mencintai Allah, dan percaya akan kekuasaannya. Bukan karena ingin cepat kaya, bukan karena ingin segera lunas hutang, tapi karena Anda tahu bahwa Dialah Tuhan Anda, dan hanya kepadanya lah Anda bergantung. Mengapa doa ini begitu kuat? Karena ia bukan sekadar permohonan, melainkan sebuah pernyataan tauhid yang murni. Ia memancarkan frekuensi keyakinan dan kepasrahan yang luar biasa kuat. Ketika Anda mengucapkan ini dengan hati yang mantap, Anda sedang memberitahu alam semesta, dan secara langsung kepada Allah, bahwa Anda sepenuhnya menyerahkan kendali kepadanya. Anda telah melakukan bagian Anda telah berikhtiar, Anda telah berusaha, dan sekarang, Anda percaya bahwa Allah akan mengurus sisanya dengan cara terbaik yang tidak terbayangkan oleh akal sehat Anda. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan, bagaimana cara agar doa saya terkabul? Ini bukan tentang rumus matematika, melainkan tentang koneksi hati. Ini adalah kekuatan doa singkat yang mampu merubah nasib dalam semalam, karena ia merubah hati Anda dalam semalam. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang bagaimana kita mengoptimalkan dan mengaplikasikan stop semua amalan lain. Cukup satu doa singkat ini, semua hajat terkabul dalam semalam, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini bukan berarti Anda meninggalkan sholat fardu, atau ibadah wajib lainnya. Tidak sama sekali. Amalan wajib adalah pondasi. Namun, ini adalah tentang mengubah paradigma kita dalam beramal, dari kuantitas menjadi kualitas, dari mencoba segala cara, menjadi fokus pada satu inti kekuatan. Pertama, pahami bahwa doa ini adalah pengakuan. Setiap kali Anda merasa cemas akan rezeki, hadapi hutang yang menumpuk, merasa lemah iman, atau takut akan masa depan, ambillah jeda. Tarik napas dalam-dalam. Fokuskan pikiran dan hati Anda. Kemudian ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Ucapkan bukan sebagai kebiasaan, tapi sebagai pernyataan iman yang murni. Rasakan setiap katanya meresap ke dalam jiwa Anda, menenangkan setiap getar kecemasan. Ini adalah tindakan proaktif untuk menggeser frekuensi mental dan spiritual Anda dari rasa takut dan kekurangan, menjadi frekuensi keyakinan dan keberlimpahan. Kedua, integrasikan ini dalam momen-momen krusial Anda. Sebelum memulai pekerjaan, setelah sholat fardu, saat menghadapi masalah, saat akan tidur, atau bahkan ketika Anda terbangun di tengah malam. Jadikan ini sebagai mantra spiritual Anda, bukan dalam artian sihir, melainkan sebagai kalimat yang menguatkan koneksi Anda dengan Allah. Nabi Musa AS mengucapkannya ketika dikejar Fir'aun dan laut di depannya. Nabi Ibrahim AS mengucapkannya ketika akan dibakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya saat menghadapi berbagai kesulitan. Kisah-kisah para nabi ini menegaskan bahwa kalimat ini bukan hanya sekedar doa, tetapi manifestasi dari tawakal yang sempurna. Ketiga, dan ini sangat penting, adalah konsistensi dengan kesabaran. Meskipun judul kita mengatakan, dalam semalam, itu bukan janji pasti secara harfiah. Itu adalah simbol dari kecepatan dan kemudahan yang akan Allah berikan ketika hati Anda selaras. Terkadang, semalam, itu bisa berarti sangat cepat, kadang bisa berarti proses yang cepat, dan terkadang juga berarti ketenangan hati yang datang dalam semalam, meskipun masalah belum sepenuhnya selesai di mata kita. Hasil yang datang dari Allah bisa dalam bentuk materi, hutang lunas, rezeki lancar, atau dalam bentuk non-materi, ketenangan batin, solusi yang tak terduga, kesabaran yang luar biasa, atau bahkan pengalihan musibah yang lebih besar. Jadi, tetaplah istiqomah mengucapkannya dengan penuh keyakinan dan kepasrahan, tanpa menetapkan target waktu yang kaku pada Allah. Keempat, gabungkan dengan refleksi diri. Tanyakan pada diri Anda,
Apakah selama ini saya benar-benar sudah menyerah kepada Allah sepenuhnya, atau masih ada sisa-sisa keinginan untuk mengontrol hasilnya? Apakah saya masih bergantung pada ikhtiar manusiawi saya saja, atau sudah bersandar sepenuhnya kepada kekuatan ilahi? Ini adalah proses introspeksi yang akan memperkuat tawakal Anda. Ketika Anda memahami bahwa semua kekuatan dan kemampuan berasal dari Allah, maka Anda akan merasakan kemerdekaan yang luar biasa dari beban-beban dunia. Anda akan menyadari bahwa hajat Anda tidak terkabul bukan karena Anda kurang beramal, tetapi mungkin karena ada kualitas tawakal dan penyerahan diri yang belum sempurna. Kelima, setelah Anda mengucapkannya dan berserah diri, lanjutkan ikhtiar lahiriah Anda dengan ringan dan tenang. Jangan lagi ada beban kecemasan. Bekerjalah, usahalah, belajarlah, tanpa dibebani hasil. Karena Anda sudah menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ini akan membebaskan energi mental Anda untuk fokus pada proses, pada keberkahan dalam setiap langkah, dan pada penemuan peluang-peluang baru yang mungkin selama ini tertutup oleh kegelisahan Anda. Ini adalah cara praktis bagaimana stop semua amalan lain. Cukup satu doa singkat ini, semua hajat terkabul dalam semalam dapat mengubah hidup Anda, bukan dengan berhenti beramal, tapi dengan mengubah kualitas amalan Anda menjadi sebuah manifestasi tawakal yang tak tergoyahkan. Saudaraku, mari kita akhiri perjalanan spiritual singkat ini dengan sebuah doa penutup yang tulus, sebuah manifestasi dari segala yang telah kita pelajari hari ini. Ingatlah selalu, bahwa Allah itu Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Dekat. Tidak ada tabir yang memisahkan antara hambanya dengan Dia, kecuali tabir keraguan dan ketidakpercayaan kita sendiri. Kunci dari segala hajat, kunci dari segala kemudahan, terletak pada kualitas hati dan totalitas penyerahan diri kita kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa, memohon agar kita semua dikaruniai kekuatan untuk mengamalkan inti dari ajaran ini. Astagfirullahal adzim, aladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, Maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada MU kami bersimpuh, pada MU kami mengadu segala keluh kesah. Kami mengakui segala kelemahan kami, segala kehilafan kami, dan segala ketidaktahuan kami. Kami seringkali terjebak dalam kesibukan dunia, dalam perhitungan manusiawi. Dalam mengejar kuantitas amalan, hingga melupakan inti dari penyerahan diri yang sempurna kepada MU. Ampunilah kami, ya Allah, jika selama ini kami telah ragu akan kuasa MU. Jika kami merasa sendiri dalam menghadapi masalah. Jika kami merasa beban hutang tak terbayar, rezeki kami seret, dan hati kami gelisah. Padahal Engkaulah sandaran satu-satunya, Engkaulah pemberi rezeki tanpa batas. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya. Kami berjanji untuk menguatkan keyakinan kami kepada MU. Kami akan meresapi setiap makna dari kalimat agung yang telah Engkau ajarkan kepada hamba-hamba MU yang beriman. Kami akan senantiasa mengucapkan dengan sepenuh hati, dengan setulus jiwa. Hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Cukuplah Engkau bagi kami, ya Allah, sebagai penolong. Cukuplah Engkau sebagai sebaik-baik pelindung. Cukuplah Engkau sebagai sebaik-baik tempat bersandar. Dan cukuplah Engkau sebagai sebaik-baik pemberi pertolongan. Ya Allah, dengan kalimat ini, kami serahkan semua hajat kami kepada MU. Limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Lunaskanlah hutang-hutang kami dengan cara yang mudah dan tak terduga. Sembuhkanlah penyakit kami dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Berikanlah ketenangan dalam hati kami, dan bimbinglah kami di setiap langkah. Jadikanlah kami hamba MU yang senantiasa bersyukur, sabar, dan bertawakal sepenuhnya kepada MU. Kami meyakini penuh, bahwa Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau adalah satu-satunya yang mampu mengubah takdir, membalikan keadaan, dan mengabulkan segala doa. Kami percaya, bahwa jika kami mengucapkan doa singkat ini dengan keyakinan penuh, maka semua hajat kami akan terkabul dalam waktu yang sangat singkat,
bahkan mungkin dalam semalam, sebagaimana janji dan kuasa MU. Berikanlah kepada kami kesabaran, keistiqamahan, dan keikhlasan dalam setiap ucapan kami. Jadikanlah kami dari golongan hamba MU yang senantiasa merasakan kehadiran dan pertolongan MU di setiap detik kehidupan. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami di dunia dan di akhirat. Karuniakanlah kepada kami husnul hatimah dan jadikanlah kami termasuk penghuni surga MU. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang telah kita bagikan hari ini menjadi penerang hati bagi Anda semua. Ingatlah, kekuatan tidak terletak pada jumlah, tetapi pada kualitas dan kedalaman keyakinan. Stop semua amalan lain. Cukup satu doa singkat ini, semua hajat terkabul dalam semalam bukanlah ajakan untuk berhenti beramal, melainkan sebuah seruan untuk mengubah fokus, menuju kepada inti dari ketaatan dan penyerahan diri yang sempurna. Teruslah berikhtiar, namun dengan hati yang tenang karena Anda sudah memiliki penolong yang maha segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.